Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada berita yang sangat mengejutkan ini. Hampir tidak percaya ya. Tapi nyatanya memang benar. Ini 400 mahasiswa terancam jadi tersangka korupsi. Bagaimana mungkin mahasiswa tersangka kasus korupsi? Terkait dengan dana apa? Ternyata terkait dengan dana beasiswa. Jadi ternyata bukan hanya pejabat negara aja ya yang bisa terjerat kasus korupsi. Mahasiswa bisa terjerat kasus korupsi. Nah, dana yang diduga dikorupsi ini adalah ternyata dana yang disalurkan melalui anggota DPR, disebut dengan dana aspirasi untuk kepentingan beasiswa mahasiswa ini. Nah, seperti apakah alur ceritanya sehingga kemudian mahasiswa ikut terseret dalam kasus korupsi ini? Saya baca ya ini ya, ini judulnya, lebih dari 400 mahasiswa Aceh terancam jadi tersangka kasus korupsi beasiswa. Ini sebabnya. Ini diangkat oleh Kompas 18 Februari. Kemarin berarti. Pada Aceh, kasus dugaan korupsi beasiswa yang ditangani di Reskrimsus Polda Aceh telah 2 kali disupervisi oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus tersebut juga ikut dibedah oleh Korps Anti Rasuah pada saat kegiatan pencegahan korupsi dengan pemerintah Aceh beberapa hari yang lalu. Berdasarkan hasil diskusi materi perkara yang dilakukan di Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Sony Sonjaya, dengan Direktur Korsub KPK dan tim, disepakati bahwa para mahasiswa yang menerima dana beasiswa tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Loh, tidak memenuhi syarat tetapi menerima dana beasiswa. Ini bagaimana terjadi? Di mana kesalahannya? Oke, saya lanjut. Hal inilah yang membuat lebih dari 400 mahasiswa di Aceh memiliki kemungkinan jadi tersangka kasus korupsi. Sehingga perbuatan mereka merupakan perbuatan melawan hukum. Karena mahasiswa penerima beasiswa itu mengetahui bahwa mereka tidak layak menerima beasiswa. Apalagi mereka bersedia dana beasiswa dipotong oleh para korlap, kata Kombes Pol Winardi dalam rilis yang diterima Kompas hari Jumat. Loh, mereka tidak layak menerima beasiswa tapi menerima dan dipotong oleh korlap, koordinator lapangan. Ini kok ada korlap-korlapan segala nih, maksudnya gimana nih? Tuh, saya lanjut dulu. Winardi menyebutkan, mahasiswa penerima beasiswa memungkinkan dapat ditetapkan sebagai tersangka kecuali jika mahasiswa segera mengembalikan dana tersebut. Penyidik menemukan ada 400 lebih mahasiswa yang berpotensi jadi tersangka karena penerima beasiswa tidak memenuhi syarat dan diketahui memberikan kickback kepada koordinator aspirasi anggota DPR A. Oh, korlapnya itu koordinator dana aspirasi dari anggota DPRA. Ini Aceh sih ya, dari DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu ya. Oke, paham. Berarti ini dana aspirasi anggaran yang disalurkan melalui DPRA ini. Kemudian DPRA menunjuk korlap untuk mengkoordinir dana itu dihubungkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang akan menerima dana beasiswa. Tetapi ternyata mahasiswa yang ditunjuk yang menerima dana beasiswa ini adalah orang-orang mahasiswa yang tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat tetapi tetap dipaksakan menerima dana itu dan dengan kompensasi dananya dipotong oleh korlapnya. Korlap bagian dari DPRA ini. Oh, ya. Kong kali kong namanya itu. Ya wis.
Masih belum selesai. Saya lanjutkan. Dia berkata jumlah calon tersangka mahasiswa penerima biaya siswa yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun 2017 melalui aspirasi anggota DPR Aceh. Untuk diketahui, para mahasiswa Aceh yang mendapat beasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi, mulai dari berbagai kampus di Aceh, di luar Aceh, hingga luar negeri. Karena penerima dana tersebut masih berstatus mahasiswa, kata Winardi, hal itu menjadi kendala untuk merampungkan kasus tersebut. Oleh karenanya, Polda Aceh masih memberikan kesempatan khususnya kepada penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah untuk menghindari banyaknya calon tersangka dan bisa fokus ke delik utama. Oke. Tetapi Pak Polisi, oke lah, dana yang sudah diambil oleh mahasiswa ini dikembalikan. Korlapnya nih, saya kira tidak bisa dilepaskan nih. Korlap yang dibikin atau berasal dari unsur DPRA ini, yang memotong dana beasiswa itu, dan yang barangkali bisa jadi yang menseleksi, yang mensepakati menunjuk mahasiswa penerima ini, karena dia akan mendapatkan fee, kickback, kompensasi pemotongan itu. Ini harus tangkap ini, nggak boleh nih. Ini. Kalau feeling saya adalah ini dalangnya ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.